Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan. Kembali berjumpa pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bersifat pesan Tuhan, penglihatan yang dinyatakan kepada saya ketika saya berdoa. Beberapa hari yang lewat, ketika saya berdoa, saya mendapatkan suatu penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada saya melalui Roh Kudus-Nya. Ketika saya berdoa, saya melihat suatu penglihatan. Nah, di dalam penglihatan yang saya lihat, saya melihat patung yang sangat besar berdiri di bumi ini. Saya melihat patung yang sangat besar berdiri di bumi ini. Patung ini berwarna emas. Patung ini hidup. Dia hidup, bisa bergerak, dan berwarna emas. Patung ini bertopikan seperti segitiga. Dia seperti ini. Seperti tanduk juga, tanduk. Dan dia memegang koin emas. Ada koin emas yang dia pegang. Yang diarahkan seperti ini. Mau dijatuhkan ke bumi. Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lewat, ketika saya melihat penglihatan itu, saya tahu itu dari Tuhan dan benar-benar dari Tuhan, karena saya belum pernah melihat penglihatan yang seperti itu. Saya tahu, tetapi saudara yang terkasih, karena saya tidak mendapatkan pengertian daripada Tuhan, saya tidak menyampaikan. Nah, pada hari ini puji Tuhan, Tuhan menyatakan pengertian apa yang Tuhan mau dari kita semua, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua menjadi peringatan bagi setiap umat-umat yang kudus, bagi setiap orang yang berjuang akan iman pada hari yang terakhir. Dia mengingatkan bahwa harinya sudah dekat. Dia mengingatkan supaya iman kita tidak tertidur, supaya kita tidak terlalap akan dunia ini. Tuhan memberikan pengertian kepada kita semua apa yang Tuhan maksud dan apa yang Tuhan peringatkan bagi setiap orang. Firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga, biarlah ia mendengar, barang siapa melihat, biarlah ia memahami. Saudara yang terkasih, mari kita minta hikmat Tuhan. Nah, patung yang besar, saya mencatatnya, patung yang sangat besar itu, yang berwarna emas, yang sangat besar dan tinggi menjulang sampai ke langit. Sangat besar, dia yang paling besar patung ini. Berbicara tentang kekuasaan, di mana kekuasaan itu akan ada ketetapan yang ditentukan kepada setiap manusia. Jadi patung yang sangat besar dan tinggi yang berwarna emas itu berbicara tentang penguasa, kekuasaan dari yang tertinggi yang akan membuat ketetapan yang ditentukan kepada setiap manusia supaya itu ditaati. Jadi ada ketetapan yang dibuat penguasa-penguasa dunia, kekuasaan tertinggi yang akan menetapkannya kepada seluruh manusia. Itu adalah pengertian dari patung yang sangat besar dan hidup berwarna emas. Yang kedua, saya melihat kepalanya bertopi seperti, sebenarnya bukan topi, seperti tanduk segitiga, langsung seperti ini. Saya melihat dengan jelas. Tuhan memberikan pernyataannya bagi kita dan pengertian. Nah, dalam topi bersegitiga, tanduk segitiga itu berbicara akan sebuah pemerintahan yang berdaulat. Artinya pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang berkuasa. Dan keputusan di dalam pemerintahan itu diterapkan dalam seluruh bumi, diterapkan kepada seluruh penduduk bumi. Saudara yang terkasih, topi itu berbicara tentang penguasa, kekuasaan pemerintahan yang berdaulat, yang akan menguasai seluruh bumi. Saudara ingat, topi tadi, tanduk segitiga itu akan menguasai seluruh bumi. Pemerintahan yang berdaulat. Sekali lagi saudara,
pemerintahan yang berdaulat. Siapakah, negara manakah nanti pemerintahan yang berdaulat ini, yang akan menguasai seluruh bumi? Jadi itu seperti pemerintahan birokrasi. Yang artinya kalau birokrasi dalam pelajaran itu adalah pemerintahan yang di atas lah yang berkuasa, sedangkan yang di bawah terinjak-injak. Maka digenapilah firman Tuhan yang berkata, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, berbicara tentang koin emas. Jadi saya melihat koin ini dengan jelas. Jadi patung hidup ini memegang koin dan menjatuhkannya ke bumi. Jadi dia memegang dan menjatuhkannya ke bumi. Dia jatuhkan koin ini. Dan Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Koin emas berbicara persatuan mata uang yang ditetapkan di bumi ini. Dengan penyatuan mata uang itulah, maka kehidupan di bumi ini semakin dipersulit. Disinilah masa di mana semua bahan makanan dan segala kebutuhan semakin sulit didapatkan oleh perdagangan dunia yang semakin diberatkan dalam segala hal. Dengan inilah masa di mana secupak gandum sedinar di muka bumi ini diterapkan. Hasil tanah akan sangat mahal di pasar dunia. Dalam masa inilah maka setiap manusia harus tunduk akan pemerintahan, di mana ketika secupak gandum sedinar, manusia digiring untuk taat kepada pemerintahan, untuk taat kepada satu mata uang, untuk taat kepada tanda bilangan binatang itu, yaitu 666. Setiap manusia harus tunduk kepada pemerintahan yang telah berdiri sebagai penguasa. Dan akan tiba saatnya masa penjajahan akan tiba, masa kelaparan akan tiba, masa kesesakan akan tiba, masa kesakitan akan tiba, masa keributan itu akan tiba, dan yang terakhir, masa kehancuran akan tiba. Saudara yang terkasih, tahun-tahun berikutnya akan datang. Kita tidak tahu. Hari-hari berikutnya, saudara yang terkasih, kita tahu bumi ini telah dilanda ekonomi yang merosot. Tetapi tahun-tahun ke depan akan terjadi kelaparan yang dahsyat yang harus digenapi. Kelaparan yang dahsyat yang akan menuju satu mata uang dengan ditandai tanda bilangan 66. Supaya apa? Supaya seluruh dunia bisa dikontrol. Seluruh dunia bisa dikuasai oleh kekuasaan pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan yang berkuasa. Dengan terjadinya kelaparan yang sangat dahsyat, dengan sangat masuk akal, akan dijadikan satu mata uang dan akan diberikan, yaitu tanda bilangan itu. Setiap orang yang tidak memakai tanda itu tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Saudara yang terkasih, saudara telah melihat gambaran sekarang. Belum, ini masih permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Saudara melihat zaman ini adalah gambaran dari zaman yang akan datang, seperti yang telah Tuhan nyatakan pada saat ini kepada kita sekarang. Zaman ini yang telah kita lihat dipersulit, mau baik ke mall harus ada sertifikat, baik penerbangan. Ini adalah gambaran menuju masa yang sangat sukar itu, yaitu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi penganiayaan yang sangat luar biasa, belum pernah ada terjadi semenjak penciptaan bumi ini. Saudara, Tuhan mau mengingatkan kita harus berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan yang akan melanda bumi. Akan tiba saatnya, saudara, kita tidak akan bisa membeli. Tiba saatnya kita tidak akan boleh menjual. Maka dikatakan, larilah ke gunung-gunung. Jangan kembali lagi ke perkotaan atau ke pedesaan. Karena apa, saudara? Akan ada pemaksaan. Akan ada pemaksaan. Karena di tanda bilangan ini adalah tanda pengenal.
ini adalah uang kita. Ini yang akan menjadi yang utama di dalam hidup. Saudara yang terkasih, bijaklah, berhikmatlah. Saudara yang terkasih, akan terjadi kelaparan yang dahsyat. Kita akan melihat, kalau kita masih hidup, kita akan melihat di mana itu akan terjadi. Tetapi sesuai dengan apa yang kami dapatkan ketika kami berdoa, bahwa ini adalah generasi yang terakhir. Kita akan melihat waktunya sudah dekat, tapi tidak ada seorang pun yang tahu kedatangannya. Tetapi saudara yang intim dalam Tuhan bisa merasakan sungguh dekat dia di ambang pintu. Berjaga-jaga dan berdoalah saudara. Saudara yang terkasih. Ada banyak pertentangan, saya udah ingatkan, ada banyak pertentangan tentang pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, pada hari-hari terakhir Tuhan sedang mencurahkan besar-besaran penglihatan, mimpi, nubuat, suara Tuhan. Dia sedang menyatakannya karena dia mau datang supaya umatnya tidak tertinggal, supaya umatnya tahu, supaya umatnya tidak terkejut seperti orang yang ditimpa sakit bersalin, supaya tidak terkejut. Setiap orang yang dekat kepada Tuhan, di dalam hatinya ini telah ditaruhkan bahwa dia sungguh dekat, amat dekat, berbeda dengan memang 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan Tuhan Yesus akan segera datang. Tetapi firman Tuhan harus digenapi. Kita melihat firman Tuhan sudah digenapi, banyak digenapi. Tinggal sedikit lagi ini saudara. Angka bilangan itu, ketika itu diterapkan dan dipaksakan ke seluruh bumi, kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, jangan terima, kuatkan hatimu. Harinya sudah dekat, kedatangannya sudah diambang pintu. Saudara yang kasih, kuatkan dan teguhkan hati saudara sampai kedatangannya. Tetap pegang teguh apa yang dikatakan oleh kuasa roh Elohim yang daripada surga. Karena semuanya harus dipimpin oleh roh dan disertai oleh roh. Amin. Tetap berjuang dan teguh. Harus ada perjuangan, harus ada perbuatan. Jaga kekudusan dan kejar kekudusan. Tetap berjuang saudara. Tidak ada yang sempurna, tetapi tetaplah berjuang. Memang bagi manusia mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, inilah pesan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita berjaga-jaga, semakin hari semakin tingkatkan doa kita, semakin hari semakin tingkatkan kekudusan, semakin hari biarkan semakin roh kita menyala-nyala, semakin hari semakin kita cinta akan Tuhan. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua, diberkati saudara, diberkati kita semua sampai kesudahannya. Shalom. Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati kita semua.